Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ade Maya Santo. Dan kali ini kita punya program baru kolaborasi antara KPU Kota Pangkal Pinang dengan Bangka Pos. Dan programnya bernama Yuk Ngupil. Ya, pasti ada yang ketawa, ada yang gitu ya. Dan Yuk Ngupil ini soal adalah yuk ngobrol politik. Jadi hari ini di studio Bangka Pos sudah hadir orang-orang hebat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang pertama mungkin saya baca dari cowok ke cewek ini. Jadi yang pertama ada Bang Dian Bestari ya. Siap. Siang? Sore ya? Sore. Sore ya? Sudah sore. Jadwalnya siang kita tadi kayaknya. Sore Bang Dian. Sore Bang Ade. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Dian ini adalah Bawaslu Kota Pangkal Pinang ya? Siap. Wah. Terima kasih sudah hadir Bang. Siap. Makasih. Kita akan bahas agak dalam nih soal Pilkada dan Pangkal Pinang kayaknya. Pangkal Tapi Pinang. akan kita kerucut lagi karena ada masternya juga nih. Oke. Yang kedua ada Ibu Margarita, anggota KPU Kota Pangkal Pinang. Sehat-sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Selamat sore ya. Sore. Semoga nanti kita bisa bahas agak dalam nih. Karena tadi ada beberapa bisikan-bisikan dari Ibu Margarita soal Pilkada Pangkal Pinang yang mulai kayaknya ada banyak riak-riak ya. Ya. Oh ya riak-riak. Lalu yang ketiga ada Ibu Dokter, ini saya harus lihat kuncian Bu. Dokter Darita Prapti Rahayu SHMH. Ya, banyak. Banyak. Salam Mas. Selamat sore Bu. Sore. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. sehat. Beliau ini adalah akademisi atau dosen, Ya. pakar juga ya. Oh pakar. Suhu Dan ya. suhu juga ya. Senior. Senior juga Betul. di kampus Universitas Bangka Belitung. Ya, Ya. betul. Siap Mas. Nah, itu baru narasumber Tribuners. Kita akan ngebahas lebih dalam itu soal pentingnya pemantau dalam calon tunggal pemilihan 2024. Dan kenapa ini kita bahas? Karena kita tahu ada agenda besar dalam beberapa pekan terakhir, yaitu soal keberadaan pemantau pemilu. Walaupun isu ini sebenarnya sudah ada juga pemantau pemilu di Pilpres sebelum juga sudah ada. Tapi kita coba cari tahu dari Ibu Margarita terlebih dahulu, karena kalau nggak salah lagi daftar ya, Ya, lagi lagi ada pendaftaran. proses pendaftaran ya. Dan mungkin Ibu Margarita bisa jelaskan kepada Tribuners ini apa yang dimaksud dengan pemantau pemilu dan kemudian apa wewenang dan tugas tanggung jawab dia. Oke, siap. Langsung ya. Oh langsung. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bang Kaplos yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan giat ini. Ya. Jadi giat ini kami beri nama Yuk Ngupil. Jadi yuk ngobrol pilkada. Jadi adanya pas pilkada aja, kalau pemilu nggak ada gitu kan. Nah, ini sudah berjalan untuk yang ini udah 4 episode. Jadi 4 episode. Jadi sebelumnya itu kami melaksanakan ini Karya Radio. Jadi ini agak spesial. Jadi kami bekerja sama dengan Bang Kapos dan mungkin nanti beberapa 3 hari ke depan ya kita akan bekerja sama. Nah, Kita roadshow ya. iya, roadshow. Beberapa episode kemarin itu kami selalu membahas tentang tahapan, disesuaikan dengan tahapannya apa. Nah, kebetulan sekarang kita KPU Kota Pangkal Pinang sedang melaksanakan tahapan kampanye. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, nah pemantau. Jadi berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2015 itu pasal 131 bentuk kelancaran untuk penyelenggaraan dalam pemilihan itu dibutuhkan adalah partisipasi dari masyarakat. Nah, bentuk partisipasi masyarakat itu berdasarkan PKPU 9 tahun 2022 itu salah satunya salah 4 ya. Sosialisasi, pendidikan pemilih, survei dan perhitungan cepat. Jadi, nah salah satu pemantau ini adalah bagian dari bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan PKPU 9 gitu. Jadi kami membuka pemantau ini dari tanggal 27 Februari kemarin, 27 Februari nanti berakhir di 16 November nanti. Nah, untuk sampai sekarang belum ada yang mendaftar, hanya sudah beberapa yang mengambil form. Jadi kan di PKPU 10 itu dan di Jukdisnya itu ada form-form yang untuk diisi ketika ingin mendaftarkan menjadi pemantau. Nah, berdasarkan PKPU 20 tahun 2020 itu wewenang dari pemantau ini
khusus untuk karena kebetulan Pangkal Pinang ini bercalon tunggal ya. Ya. Jadi pemantau yang untuk calon tunggal ini kan mungkin bingung ya bagaimana saksi gitu kan, saksinya siapa untuk untuk si lawan dari lawan ya apa yang namanya ya calon tunggal dan sebelahnya itu ya. Ya. Nah, kolom kosong itu kan bagaimana untuk memastikan apakah ada rekapitulasi bagaimana, kemudian C1-nya bagaimana untuk masyarakat dapat gitu kan itu. Nah, itu ruang-ruang yang kami buka itu ya salah satunya untuk mendaftarkan menjadi pemantau. Jadi di pemantau itu wewenangnya dia bisa nanti ketika ada sengketa dia bisa mendaftarkan ke sengketa. Kemudian ketika dirasakan memang ketika dalam proses perhitungannya nanti ada rasanya nggak pas di civil society gini, ya bisa masuk ke dalam pemantau. Ketika tidak masuk dalam pemantau ya nggak bisa untuk melaporkan sengketa, bahkan tidak bisa ikut dalam rapat rekapitulasi. Jadi itu kelebihannya. Kayak gitu. Dan ada batasan nggak Apa? lembaga pemantau ini? Nggak ada batasan, Nggak ada jadi batasan. bebas. Jadi selama dia masih terdaftar di Kesbangpol dan lembaga hukum, ya boleh aja. Dan dari KPU akan mengakreditasi berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ini kan berhubungan dengan partisipasi ya. Jadi semakin banyak sebenarnya masih bagus. Semakin banyak partisipasi untuk menjadi pemantau, berarti legitimasi kerja dari KPU tuh diakui. Diakui. Gitu. Dan tidak merasa terbebani berarti dengan keberadaan Oh pemantau enggak, ini. malah seneng. Malah alhamdulillah ya. Karena Sebenarnya seneng. dipantau terus ya. Malah seneng. Jadi yuk kita sama-sama kawal proses pemilihan kita ini bersama-sama, walaupun jadi jangan sampai ada suuzon yang mengatakan bahwa KPU Bawaslu ini partisipan ya. Nah, ini yuk sudah dibuka loh ruangnya kayak gitu kan. Yuk jangan hanya suuzon gitu. Ayo berpartisipasi, berkontribusi, yuk kita pantau sama-sama gitu. Kapan akan Ya. ditutup lembaga ini? Pendaftarannya? Tanggal 16 November. 16 November. Jadi masih terbuka Tribuners yang mau mendaftar sebagai pemantau pemilu di Pangkal Pinang. Betul. Oke, ini saya coba tanya karena ada sengketa nih, biasanya urusannya kan dengan Bawaslu. sebelah ya, Iya, Bawaslu betul. ya. Ini justru merugikan Bawaslu atau malah membantu sebenarnya Oke, keberadaan pemantau nih? siap. Izin, Bu Senior. Hmm. Kita harus izin dulu, Bang. Ya. Jadi gini, Bang Ade. Terkait pemantau ini kan dia di tengah-tengah ya. Ya. Memantau prosesnya pemilihan. Baik dari sisi teman-teman sahabat-sahabat dari KPU, Bawaslu, dan Paslon. Terutama untuk di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ini calon tunggal. Ya. Nah, seperti itu. Yang pasti sangat menguntungkan kita. Dan alhamdulillah setiap ada kegiatan rakor atau raker, istilahnya rakor ya, kita juga melibatkan kawan-kawan dari tim pemantau pemilu. Pemantau pemilu itu salah satunya itu kita libatkan kemarin itu Netfeed. Netfeed, dan sebelumnya ada FDM. FDM itu Forum Demokrasi Milenial. Itu. Jadi kita tetap libatkan juga. Ya. Sebagai bagian ya partisipasi kita. Terus apa lagi? Yang pastinya di sini menguntungkan dalam hal demokrasi kita. Ya. Gitu. Tidak ada yang merasa terbebankan, tidak ada yang merasa dirugikan juga. Seperti itu, Bang Ade. Dalam di lapangan sendiri, misal ini ranahnya pemantau, ini ranahnya pengawas, ada pembagian atau sudah berbaur aja? Kalau itu kita kembalikan ke regulasi yang punya KPU. Sampai saat ini sih untuk pembagian itu nggak ada ya. Nggak ada. Mereka di tengah-tengah. Ya. Nama juga organisasi masyarakat ya. Yang berbadan hukum. Sebelumnya untuk pemilu itu kan mereka daftarnya di Bawaslu. Ya. Nah, tapi ya. untuk pilkada, Ah. pemantau ini proses pendaftarannya itu ada di KPU, KPU provinsi maupun kabupaten atau kota, gitu, Bang. Dan itu tidak merugikan dalam artian di kinerjanya Bawaslu ya? Oh, tidak. Yang namanya pemantau, mereka kembali lagi saya bilang di center posisinya, menguntungkan demokrasi kita. Menguntungkan demokrasi kita. Iya, menjaga demokrasi kita ini terjaga, stabilitasnya terjaga gitu, Ya. Bang. Gitu. Oke, kalau gitu saya coba tanya ke
pengamat kita ya. Oke, nah, Jadi kan kalau ini. bicara untung rugi kayaknya beliau sudah amati kayaknya. Iya. Nah, namanya juga pengamat gitu kan. Dan akademisi juga kan. Iya. Siap. Bu Derita ya. Iya. Saya panggil Bu Bu Ita. Derita. Bu Ita. Bu Ita. Bu Ita. Tadi kalau bicara soal untung ruginya keberadaan pemantau, kalau dari sisi demokrasi katanya ini malah menguntungkan. Tapi gimana menurut pandangan Ibu Ita? Ya tentunya kalau dari pandangan saya sebagai akademisi di Fakultas Hukum gitu ya, bagaimanapun memang kita memandang segala peraturan ataupun segala aktivitas masyarakat nggak bisa berdasarkan kacamata kuda tentunya. Jadi kita harus memang melihat ataupun mengamati dari segala aspek secara komprehensif, di mana memang kita nggak bisa secara sepihak memandang bahwa ini siapa yang untung, siapa yang misalnya bisa diakomodir, tapi bagaimanapun kita akan melihat dari segala aspek, misalnya dari aspek penyelenggara, pengawas, dan juga masyarakat, dan bahkan dari aspek akademik, ini bisa memberikan kontribusi yang lebih gitu ya. Bagaimanapun partisipasi di dalam kepemiluan ataupun dalam hal ini pilkada, ini kan memang harapan kita kepada semua masyarakat, bahkan terhadap calon pun itu kan sangat diharapkan gitu ya, partisipasinya bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan jujur, adil, dan memang semua sesuai dengan harapan kita, bisa bermanfaat dan juga bisa terlegitimasi selanjutnya kepada masyarakat, siapa yang akan memimpin selanjutnya di wilayah mereka masing-masing. Dalam konteks pilkada calon tunggal masih diperlukan nggak nih pemantau sebenarnya? Tentu saja kalau memang masih dalam aspek kepemiluan, tentu saja sangat penting Mas pemantau. Karena dari tadi aspek independensi ini mereka di luar para pihak gitu ya, yang akan mengamati, menjaga berjalannya pemilu gitu, menjaga bagaimana ya agar tetap bisa jujur, bisa adil, semua pihak bisa merasakan kehadiran para pemantau pemilu ini gitu. Karena dari aspek independensinya, bagaimanapun bahwa pemantau pemilu ini ya tadi sudah disampaikan relawan gitu kan. Jadi sangat berharga seandainya ada beberapa pihak yang merelakan untuk bisa memantau ataupun mengamati dari pelaksanaan pemilu kada ini. Jadi artinya pemantau ini mengamati semua proses. Iya. Dari penyelenggara, kemudian pengawasan. Betul. Dan mungkin masyarakat juga. Masyarakat juga saat proses pemilu. Artinya nggak terbatas dong ya? Nggak terbatas, ya semua bisa bisa dipantau. Dipantau. Ya paslon tentu saja, paslon karena juga memang karena memang yang Objeknya berkepentingan. itu ya. Ya. Bukan. Betul Mas. Iya. Ya. Karena yang dipantau adalah paslonnya. Ya. Tapi kalau dia memantau KPU penyelenggara boleh juga dong ya? Iya, semua bisa dipantau Bisa. Mas, bebas asalkan mereka juga harus tetap memegang kode etik tentunya ya, karena kan mereka dibatasi oleh kode etik sebagai pemantau pemilu tentunya. Oke, jadi saya kembali lagi ke konteks calon tunggal. Itu kan ketika bicara calon tunggal cuma ada 2. So, apa yang mau dipantau gitu? Kalau menurut Ibu Ita? Iya, bagaimanapun soal calon tunggal itu kan sekali lagi kita juga nggak bisa dengan kata maca kuda yang secara normatif itu bagaimanapun sudah ditetapkan, dan memang secara sosiopolitik masyarakat itu kan sangat berkembang gitu. Kepemiluan, hukum kepemiluan itu dari tahun ke tahun mengalami perkembangan tersendiri, agresivitas masyarakat, kemudian progresivitas para lembaga-lembaga pemilu itu juga semuanya mengalami perkembangan tersendiri. Misalnya dari aspek sampai ada calon tunggal itu kan juga karena perkembangan dari masyarakat. Nah, adanya kolom kosong itu juga kan sebenarnya kita juga mengakomodir dari aspek demokratisasi masyarakat yang tentunya nggak bisa juga kita abaikan seperti itu. Nah, bagaimana mereka menginginkan pilihan-pilihan yang seandainya ada calon tunggal kemudian disediakan kolom kosong untuk kita mengapresiasi ataupun memberikan pendapat kita melalui suara itu dengan memilih alternatif lain seperti itu Mas. Oke. Ya, kalau gitu saya coba muter dulu ya, sedikit muter ya, karena biar agak kita lebih dalam lagi nih. Saya coba ke Bang Dian. Bang Dian,
kalau calon tunggal ini ya, potensi pelanggaran, kemudian potensi kecurangan, entah itu calon, entah itu dari KPU, seberapa besar sih? Atau peluangnya semakin menipis karena cuma calon tunggal? Gini, kalau ngomong tentang pelanggaran, ya kita bagusnya ya, Ya. potensi dugaan ya masih, potensi dugaan pelanggaran. Yang namanya dugaan pelanggaran tetap ada, Ya. pastinya, nggak mungkin nggak ada. Ya. Nama dugaan, ya kan, ya Bu ya. Iya. Prasangka gitu ya. Jadi itu tetap ada, Ya. tapi saat ini kita juga isu terkait dugaan pelanggaran ini juga ada. Cuman per hari ini di 19 hari masa kampanye, Bawaslu Kota Pangkal Pinang belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran. Seperti itu. Ya kembali lagi saya bilang, kalau namanya dugaan pelanggaran tetap ada. Ada. Cuman laporannya belum ada. Laporan belum ada. Belum ada. Terus besar kecilnya terkait dugaan pelanggaran itu banyak atau sedikitnya tadi ya. Ya. Itu tergantung lah ntar seperti apa. Oke, kalau kecurangan? Beda dong ya, kecurangan sama pelanggaran ya. Bisa melanggar. Kan dia melanggar. Kalau curang kan beda lagi. Apa itu Pak? Sama ya. Melanggar. Sama-sama melanggar ya. Oke. Artinya memang belum ada laporan dari Bawaslu. Nah, maksud pertanyaan saya gini Bang Dian. Kan ada pemantau, boleh nggak dibagi nih ya? Oke, saya fokus yang ini pelanggaran ABCDFG. Kalaupun ada ya, sementara pemantau fokus di KPU misalkan, atau pelanggaran yang lain lah. Karena potensinya mungkin banyak ya, sudah di listing ya potensi-potensi dari Sudah. pilkada ya. Sudah. Jadi gini, kalau pemantau dia independen ya Bu ya. Independen. Iya. Independen. Jadi kita nggak bisa Relawan. intervensi mereka. Relawan Betul. juga. Kita pemantau. Bocor nih. Bocor nih. Dikit ya. Ini sini. Enggak ya. Iya. Jadi akhirnya ya independen dong ya, nggak Iya. bisa ikut-ikutan gitu ya. Kita Walaupun juga- di-spill ya, Enggak juga. nggak bisa juga. Karena ada. Jadi mulai ada Mereka energi ya. Mereka- Oke. Aman. Aduh. Jadi karena belum ada pelanggaran, ini coba saya tadi tahu dari Ibu Margarita, kok bisa Apa? begitu damainya belum damai karena tadi kan tidak ada laporan dari pelanggaran. Dan Ibu bilang kok bisa Bu ya pilkada kita ini belum ada dugaan pelanggaran. Belum Apa ada yang dugaan. dilakukan oleh KPU sebenarnya? Bagus Bagus dong, Jadi iya. gitu Ceritanya ya. bagus ceritanya. Ya. Ya kalau misalnya dugaan seperti dikatakan Pak Dian tadi, kalau dugaan pasti ada lah. Ada juga isu-isu yang mungkin beberapa hari ini ada di berita bahwa KPU dan Bawaslu simpatisan atau katanya dalam tanda kutip itu masuk angin kayak gitu. Ada kayak gitu ada. Ya cuma kan kayak gitu kan ini kan kita ini bekerja di ranah politik ya. Ya. Yang biasa dengan kepentingan. Nah, kursinya 2 ya. Kalau kepentingannya banyak pasti ada pergesek-gesekan kepentingan gitu. Jadi kami merasa itu sebagai dinamika yang politik biasa aja. Jadi tidak begitu kami respon ketika memang itu ada pelanggaran, ya udah dilaporkan ke Bawaslu itu. Ketika memang tidak ada, walaupun ada isu banyak, ketika tidak ada bukti, kita kan gitu kan. Kalau nggak ada bukti ya kita orang juga bisa ngomong kok bahwa Bawaslu masuk angin, Bawaslu begini gini, bisa aja ngatakan kayak gitu. Tapi kalau tidak ada bukti ya kita adem-adem aja gitu kan, nggak ada bereaksi. Nah, apa yang telah kami lakukan? Ya kami mensosialisasikan, saya kira sudah masif ya di KPU Kota Pangkal Pinang di divisi saya, sosialisasi tentang kolom kosong ini saya kira sudah masif, dan salah satunya kami bekerja sama dengan Bang Kapos ini juga karena kami tahu followernya banyak. Nah itu kami harap sosialisasi kami ini bisa lebih menyebar secara masif dan banyak, dan bisa ditonton oleh banyak warga Kota Pangkal Pinang khususnya gitu. Jadi tidak hanya di sini kami mensosialisasikan, kami juga kami ada program Nata Sepradi. Nah, Nata Sepradi ini
kami ke warga-warga, jadi ke warga-warga, terus kemudian juga kami ada ke radio-radio lain, terus juga ada ke media. Saya kira sudah masif memberikan edukasi bahwa tentang kolom kosong ini. Jadi dan kami juga ada deklarasi kampanye damai, dan dari tim paslon itu juga kami tuntut untuk berkomitmen, ayo kita laksanakan kampanye dengan damai. Gitu. Oke. Jadi sudah damai nih. Sudah damai. Tugasnya Mbak Ita untuk memaknai. Karena gini Mbak Ita, Ya, agak janggal ketika tadi yang daftar sebagai pemantau pemilu masih belum ada. Kemudian juga sebelah sana bilang pelanggaran dan dugaan-dugaan lain juga masih kosong. Kok damai banget? Mbak Ita memaknainya dari akademisi itu seperti apa? Atau karena tidak begitu wownya kah pilkada kita atau apa? Ya sebenarnya dari aspek sosiologis masyarakat kita itu biasanya kan melihat timeline ya biasanya. Di saat timelinenya masih ada waktu, mungkin mereka masih bisa untuk menyusun gitu ya, menyusun rencana-rencana, karena memang persiapan-persiapan untuk mendaftar itu kan ada beberapa ada beberapa yang memang harus dipersiapkan gitu. Jadi mungkin di internal masing-masing pemantau pemilu ini butuh juga waktu untuk mempersiapkan berkas-berkas, juga dokumen-dokumen untuk bisa mendaftar seperti itu. Dan sifatnya karena juga relawan gitu Mas. Relawan. Iya. Karena bukan politisi juga ya. Iya, betul. Jadi dia tidak boleh termaksud dalam politik, partai politik dan lain-lain. Walaupun hanya simpatisan juga. Tidak boleh juga ya. Masuk dalam. Sebenarnya di dalam pemantau pemilu ini tentunya tidak termasuk di simpatisan Mas, karena yang di parpol sendiri itu nggak termasuk di pemantau pemilu. Nanti kan pasti dari KPU sendiri itu bisa melis ya gitu, mana-mana yang pemantau pemilu ini yang memang tidak terafiliasi dengan parpol tersebut. Oke. Ya, Tentunya seperti itu. Tentunya seperti itu. Seperti itu harapannya seperti itu juga. Jadi harapannya Mas Adi Harapannya. Harapannya Mas Adi ramai. Iya Bang. Iya kan? Kayaknya Mas Adi terpesona gitu. Atau begitu damai jawabannya kan. Iya. Gini, sementara kan realitas politiknya kan juga di bawah itu di Kota Pangkal kan begitu riak kan. Iya. Entah itu antara pasangan calon dan kemudian dengan riak yang satu lagi di kotak satu lagi. Kolom kosong aja. Kolom kosong ya. Kolom kosong ya boleh sebut ya. Iya. Oke, di kolom kosong. Realitas politiknya ramai, tapi kemudian ketika bicara pemantau pemilu tidak ada yang mau mendaftar, padahal dia ada relawan. Kan harusnya yang sudah diamati kan dua ini nih minimal ya. Ini gimana penyelenggaraan, ini gimana pengawasan, lalu gimana dengan calon dan juga kotak kosong. Kotak kosong boleh nggak dipantau? Pertanyaannya. Ya, sebenarnya dari aspek hukum kepemiluan sendiri, karena di sini semua yang ada di bilik suara itu bisa kita pantau, terutama misalnya ya kalau mau ditembak secara ekstrim ya masyarakat ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Margaret di aspek KPU-nya itu bahwa kehadiran pemantau pemilu sebenarnya ya secara tidak langsung itu untuk kolom kosong ini sebenarnya gitu kan, bagaimana mengadvokasi misalnya itu, bagaimana seandainya ada ada dugaan-dugaan gitu ya, ada dugaan-dugaan itu siapa? Nah, pastinya yang gerak adalah pemantau pemilu ini gitu. Kan tadi kan menjaga adil, jujur. Sedangkan kolom kosong ini bagaimana, kan memang kolom kosong ini keberadaannya juga untuk mengakomodasi dari aspek demokrasi masyarakat ya, terutama juga pemantau pemilu ini kan juga mewakili masyarakat dalam hal ini. Jadi memang benar-benar nggak ada kekosongan seperti itu. Iya, kolom kosong gitu ya. Tapi yang mengadvokasi nanti siapa, kan seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya sudah balik ke Mbak Margaret tadi, siapa yang akan mengadvokasi? Ya, tadi ini jalan keluarnya, alternatifnya pemantau pemilu ini bisa sebagai pihak yang untuk mengadvokasi kolom kosong ini. Itu kan kolom kosong ini kan kehadirannya juga untuk mengakomodir agar adil, jujur, kemudian kita demokrasi masyarakat juga nggak diabaikan semacam itu. Nggak, artinya itu kolom kosong juga bisa berpotensi curang dong ya? Kan selama ini kita berduga bahwa kecurangan hanya di calon. Ya, iya Mas. Bisa nggak misalkan kolom, karena ada dua kolom nih, satu ada gambar, satu yang nggak ada gambar. Artinya kalau bisa tadi ada sengketa,
Ya, Ada potensi kecurangan nggak di? ya sebenarnya kolom bahasa kosong? Mas nih bahasa netizen aja ya sebenarnya. Ya sebenarnya maksudnya itu maksudnya kita bisa terwakili gitu Ya, oleh pemantau pemilu Iya. ini gitu. Ya kalau mau ngikutin bahasa netizen ya berarti bisa dong, Iya. bisa. Ya sebenarnya bukan kolom kosongnya gitu kan, masyarakat ataupun calon yang betul. ada Kepentingan ya, kepentingan ada- tanggal kosong ada- itu sendiri. ada perwakilan di situ gitu, di situ ada calonnya gitu Biar ya, lebih maksudnya. jelas. Ada calonnya. Biar lebih jelas nanti antara Ibu Margarita, kemudian Ibu Ita dan Bang Dian. Misalkan gini, kalau calon memberikan uang kan sudah jelas ada pelanggaran, Dugaan. dugaan pelanggaran. Dugaan. Oke. Kalau kolom kosong, misalkan saya atas nama bukan pegawai ya, tapi ya, relawan juga simpatisan, melakukannya itu berarti yang kena saya pribadi atau sebagai relawan kolom kosong. Nah, silakan. Gimana nih? Dari dulu lah. Ini Bapak sudah- Kalau dari sudah tunjuk, pusing. Oke. Oke. Jadi gini, ketika memang diduga adanya pelanggaran, Bang Ade, kita nggak bisa langsung jas bahwa itu pelanggaran. Ada terus pertanyaan Bang Ade tadi, tidak, kita nggak bisa langsung jas langsung. Oh, tidak boleh. Oh, ini melanggar. Nggak. Ada proses-proses yang harus kita lalui, di mana di situ ada penanganannya. Dan memang kalau terbukti, ya baru kita katakan itu pelanggaran. Akan tetapi runtutan itu panjang, Bang. Makanya ketika dikasih uang, katanya belum tentu. Bagaimana prosesnya itu? Terkait penanganan di Bawaslu pun sama halnya, itu penanganan di laporan di kepolisian dan kejaksaan, ya kan? Kurang lebih Bawaslu seperti itu juga. Nah, di sini kita juga ada Sentragakumdu untuk ranahnya pidana. Nah, Sentragakumdu ini 3 lembaga. Pertama itu Bawaslu, terus yang kedua itu ada dari kepolisian, terus yang ketiga itu dari kejaksaan. Gitu. Yang pastinya sampai saat ini dugaan pelanggaran yang masih saya katakan kosong, tapi kalau isu-isu ada. Itu keberhasilannya Bawaslu Kota Pangkal Pinang dalam upaya pencegahan, Bang. Nah, jadi semata-mata kita lakukan sosialisasi terus-menerus, himbauan terus-menerus terkait yang memang halnya dalam proses pilkada ini, agar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Pangkal Pinang ini cinta damai, ya kan, toleransinya tinggi. Jadi jangan sampai 5 tahun, ya kan, bukan 5 tahun, masa kampanye ini berapa hari? 60 hari. 60 hari. Sekarang udah masuk ke 19, kurang lebih sisa 43. Nah, jangan sampai ya tercoreng gitu kan. Gitu. Alhamdulillah upaya dari Bawaslu sampai sini terus melakukan upaya pencegahan, Bang. Itulah berhasilnya, salah satu ya, keberhasilan dalam proses pemilihan ini. Oke, kalau gitu saya agak kerucutkan gini. Misalkan saya ya mau ngajak orang untuk memilih kolom kosong, orang ini saya bayar. Ajakan ini saya ngajak, saya kasih 500.000. Itu kena sengketa nggak di pilkada kita? Dan pemantau menemukan itu misalkan. Bagaimana itu prosesnya? Sengketa itu bukan di ranah itu, Bang. Bukan. Ya. Mungkin yang dimaksud pelanggaran. Yang pastinya ketika menemukan itu silakan laporkan ke Bawaslu. Kita ada Bawaslu di kota, terus di kecamatan ada namanya Panwascam, terus di kelurahan ada PKD. Tinggal sampaikan ke tim jajaran kita. Gitu. Dalam analisanya Bawaslu itu termasuk dugaan pelanggaran atau namanya bagi uang, terus mempengaruhi pemilih. Masuk itu unsurnya. Tapi kan saya bukan calon. Untuk Setiap memilih, orang bisa dipilih. Iya. Kolom Itu kosong ada. bisa dipilih. Karena setiap orang mempengaruhi atau memberikan uang imbalan, mempengaruhi untuk memilih, ya kan, ada tuh di undang-undang. Jadi itu ada kena. Cuman kalau merucut lagi nih kata Bang Ade tadi,
ini pelanggaran atau enggak. Nah, kita kalau secara undang-undang itu melanggar, ya kan? Tapi kan realistisnya, realnya itu kan belum tentu. Kita melalui proses penanganan dulu. Saya nggak bisa katakan lebih detail. Gitu. Jadi diproses dulu lah ya. Iya, terima Nanti dulu laporannya, laporan. benar. Kita tangani seperti apa, kita kaji dulu. Kalau memang itu ranahnya pidana, kita libatkan sahabat-sahabat dari Gakumdu, Kejaksaan sama Kepolisian. Tapi khusus Pangkal Pinang spesial nih. Kita dari awal awal laporan, kita libatkan teman-teman dari Gakumdu. Gakumdu ya. Iya, Jadi dari Bawaslu akhirnya kalau ini masuk pidana bawa ke Gakumdu. Gakumdu. Kalau bukan pidana misalkan Administrasi selesai atau aja, menangani bisa. Terus kayak kemarin kan pemilu kemarin kita juga sudah menangani nih terkait netralitas ASN. Ada 2 tuh. Satu di Pangkal Pinang, satu lagi di Bangka Tengah. Ya. Itu salah satu penanganan dari Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Bawaslu ya. Ya, Hasil kinerjanya Bawaslu. hasil kinerja Bawaslu. Ini baru bekerja gitu ya. Oh, saya- Pegawai gitu ya. Oh. Ini gaweannya Bawaslu ya. Iya, Oke. sudah terbukti. Terbukti. Iya. Baru 1 tapi. 2. Oh 2. 1 kan di Bangka. Itu di Bangka Tengah. Bangka Tengah, tapi tetap lokusnya di kita. Kita yang menangani. Oke. Wah, Keren lah kalau gitu. Jadi tuh, kalau Bawaslu. Keren ada dong. temuan, ada pelanggaran, berarti bekerja katanya Mas. Bekerja. Gitu. Kalau ada orang nggak ada, padahal nggak gitu ya. Kalau akademisi nggak gitu ya. Iya, Kalau padahal nggak akademisi nggak gitu. Padahal itu nggak bahasa gitu. sini apa namanya netizen. Benar. Padahal kita udah Ya, Bang. sosialisasi mitigasi kan Sosialisasi, kita. ya. Ya, Oh. dapat 2 pelanggaran Aduh. harus gitu ya. Enggak gitu. Oke, Mbak Ita. Ya, Jadi Mas. gimana Mbak Ita ketika ada orang yang mengajak orang lain lagi untuk memilih kolom kosong tapi kemudian dikasih duit? Sekarang mancing saya nih. Iya, netizen ini kan. Boleh lah ya. Artinya Iya, biar Mas. biar Ya. kita jelas karena kan tidak Ya, ada yang diuntungkan betul, dari kolom betul. Iya, kosong. betul. Kalau yang saya mengajak untuk Iya. orang itu untungin dia, sebenarnya yang diuntungkan kolom kosong gitu. Ya, sebenarnya seandainya diuntunginya kolom kosong kan ujung-ujungnya pada siapa di antara 2 pilihan ini yang paling banyak suaranya. Akhirnya kan gitu ya Mas ya. Tentu saja dalam hal ini kan tahapan-tahapan dalam pemilu itu kan ada. Ya mungkin ini bisa dalam pelanggaran-pelanggaran masuk dalam pelanggaran berkampanye dan lain-lain. Nah, pengaturan itu ya memang sementara ini soal boleh atau nggak boleh, ngelanggar atau ngelanggar ya tadi ya kita lihat dulu gitu kan apakah memang itu terbukti seperti itu kalau memang dari aspek pelanggarannya dan kalau misalnya boleh apa enggak. Nah, memang sejauh ini kita memang belum ada pengaturan soal menjadi tim sesnya kolom kosong seperti itu. Jadi bagaimana sosiopolitik masyarakat terhadap kolom kosong ini ya seharusnya memang menjadi satu ekspresi gitu ya. Ini merupakan ekspresi dari masyarakat kita bagaimana menanggapi kolom kosong dan juga calon seperti itu Mas. Jadi nggak serta-merta Mas, nggak serta-merta dong Mas, Iya. iya. Tapi kita hargai itu merupakan ekspresi masyarakat. Yang sebenarnya lebih simpel. Yang punya regulasi ini siapa? Nah, itu dia. Jadi beliau harus jawab. Nah, kalau menjadi tim ses kolom kosong juga harus ada aturannya dong. Iya. Iya dong. Iya. Atau jangan Nggak ada aturan. tidak ada Nggak ada aturan. Jadi tim ses hanya untuk orang paslon ya, Iya. pasangan calon. Ya. Jadi bukan tim ses namanya, tim LO ya, tim paslon ya, Tim bukan pas- tim bukan tim ses, Ya. tim paslon atau LO. Jadi gini, saya ke regulasi dulu ya. Jadi Asik. Undang-Undang 10 tahun 2016 itu pasal 54D itu mengatakan bahwa di ayat 2 itu dikategorikan calon tunggal itu ada bisa dikategorikan menang ketika dia bisa memperoleh perolehan suara 50% ke atas. Iya. Jadi 50+1. Itu Atas suara saya. di atas suara sah, berdasar suara sah. Nah, ayat 2-nya ketika memang itu tidak bisa tidak perolehan suara tidak sampai segitu, ya berarti kan memang kolom kosong yang menang. Nah, ketika kolom kosong yang menang ini kita dipimpin oleh pejabat PJ. atau kalau Pangkal Pinang pejabat PJ wali kota gitu kan. Nah, kemudian kita kerunut lagi regulasinya PKPU
tentang PKPU 13. PKPU 13 tentang kampanye. Nah, PKPU 13 ini jelas mengatakan kampanye hanya untuk calon, hanya untuk peserta pemilihan. Nah, peserta pemilihan itu adalah partai politik, gabungan partai politik, dan perseorangan yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU. Jelas itu kan, itu clear lah itu bahasa itu. Nah, ketika memang lantas bagaimana yang tidak mendaftar atau di luar itu ya, saya pastikan itu bukan peserta. Nah, aturan-aturan kampanye itu hanya untuk peserta. Jadi ngerti ya frame berpikirnya gitu. Jadi kampanye ini, pengaturan aturan main tentang kampanye itu ada hanya untuk peserta. Nah, yang menjadi peserta apa gitu? Partai politik, gabungan partai politik atau perorangan yang daftarkan diri dan didaftarkan oleh KPU. Nah, di luar dari itu berarti bukan peserta. Nah, lantas aturan main itu apakah berguna, apakah berlaku untuk si relawan kota kosong atau kolom kosong ini ya? Ya karena tidak ada pengaturannya di KPU pun ya silakan aja, hanya tidak boleh itu ada aturan di Bawaslu juga, tidak boleh sara, tidak boleh ujaran kebencian, tidak boleh ada bagi-bagian uang apa gitu, itu ranahnya Bawaslu lagi, itu penindakannya gitu. Jadi sebenarnya relawan kolom kosong itu boleh atau tidak? Apa? Kan dia bukan peserta pemilu kan? Iya. Boleh atau tidak berkampanye? Berkampanye. Ya sekali lagi, kampanye hanya untuk peserta. Ya. Nah, lantas Ketika dia melakukan berarti kan itu bukan kategori kampanye. bukan kategori kampanye. Gitu. Kampanye itu hanya untuk aturan main si peserta. Ketika memang si peserta itu yang di luar regulasi kategori peserta berarti ya nggak tahu namanya apa gitu, bukan kampanye jelas gitu kan, sosialisasi Walaupun atau dia apa omong-omong gitu. di mana-mana Iya, bahwa kayak gitu, begitu. pilih kolom kosong itu Iya. nggak masuk. Sebenarnya gini loh, Ya. kolom kosong ini kan hal yang biasa sebenarnya. Mungkin di Pangkal Pinang hal yang baru. Ya. Tapi untuk di Indonesia itu kan lahir kota kosong tahun 2015 kan. Ya. Itu atas putusan MK nomor 100 tahun 2015. Itu sebenarnya hal biasa, dan di luar negeri itu sebenarnya udah biasa. Kalau di India. Di Kalau India sering ya? Di India tuh pakai nota. Non of the above, atau Ya. di Belgia none of this candidate gitu kan. Jadi mau berapapun kandidatnya, tetapnya di bawah tuh ada pilihan untuk mencoblos itu gitu. Jadi saya rasa sebenarnya biasa aja Biasa gitu. aja ya. Cuma di Pangkal Pinangnya kayak heboh-heboh kayak gitu. Jadi makanya kita juga meresponnya di KPU kami di KPU Kota Pangkal Pinang meresponnya biasa aja gitu. Itu dinamika biasa aja gitu. Pilihan politik Iya, juga pilihan gitu. politik gitu. Ya itu juga bisa dipilih gitu. Ya, silakan gitu. Ya. Kalian tahu konsekuensinya apa ya itu kayak gitu. Gitu. Jadi harus ada konsekuensi atas pilihan politik. Iya, biasa aja. Dari KPU dulu lah ya. Tadi kan di akhir dengan KPU, di awal lagi dengan Oke. KPU. Udah benar. Pekerjaan yang lagi digarap di KPU sendiri saat ini seperti apa? Ya. Tahapan kami sekarang lagi di posisi kampanye. Nah, ini salah satunya juga. Kampanye ini berlangsung selama 60 hari. Nah, kemarin kami sudah melaksanakan pemasangan baliho, dan sekarang juga barusan selesai pemasangan baliho yang memang ini menjadi hak dari si peserta. Jadi ada beberapa yang dari metode kampanye itu ada yang menjadi kami fasilitasi. Jadi kami fasilitasi salah satu pemasangan bahan kampanye, pemasangan APK. Kemudian ini yang terbaru nanti akan kami laksanakan di 16 November di debat publik. Debat publik ini kami akan melaksanakan ini kami sedang menyusun konsep dan penyusunan tim rumus dan panelis. Jadi ini juga debat publik ini juga merupakan salah satu bagian dari kampanye. Itu yang kami laksanakan sekarang. Dengan keberadaan calon tunggal ini lebih mempermudah pekerjaan atau malah sama aja sebenarnya? Secara beban ya? Pekerjaannya sebenarnya lebih ringan, terlihat lebih ringan. Terlihat ya? Tapi sebenarnya tidak ada bedanya juga. Karena pengaturan di PKPU itu tetap kita melaksanakan debat itu pemaparan, kemudian pendalaman itu tetap 6 segmen. Jadi tidak ada bedanya dengan ada 2 calon tunggal atau satu calon tunggal, sama aja. Jadi tetap 6 segmen, jadi paling banyak 180 menit dan di 150 menit, 30 menitnya iklan. Jadi
sama aja pengaturan, cuman mungkin kalau lebih dari satu kita tiktokan antara pasangan satu dan kedua pada pertanyaannya. Jadi kalau misal ini lebih ke panelisnya yang bertanya melalui moderator. Jadi nanti disusun pertanyaannya, kemudian diperumus menyusun konsep besarnya, tema besarnya, terus nanti soal akan disusun oleh panelis, kemudian nanti di acara panelis yang akan bertanya melalui moderator. Jadi tanya jawab aja, kayak tanya jawab, jadi pertanyaan kayak gitu. Artinya beban pekerjaan semakin ringan ya. Terlihat juga, ringan, terlihat tapi ringan. sama aja bebannya. Sama ya? Kalau Mau kami 1, sih, mau 5, mau 7 karena sama aja. segmennya sama 6 segmen juga Harus gitu dilalui semua. Betul, ya. setelah 80 menit sama aja semuanya. Jadi nggak ada bedanya. Ada bedanya. Bahkan sebenarnya tensi politiknya ya lebih enak sebenarnya, lebih enak Sebagai penyelenggara ya. lebih dari satu gitu. Lebih dari 1. Gitu. Kenapa, Bu? Nah, ini pertanyaannya kayak gini. Gitu kan. Benar ini pertanyaan. Kenapa kan? Karena kita sudah terbiasa dengan yang kita tontonin biasanya debat itu namanya debat ya. Debat itu ada sanggahan. Itu lebih asik kayak gitu. Lebih asik. Lebih ya. asik. Padahal pekerjaan lebih banyak loh, Bu. Enggak juga. Karena tadi sama aja ya. Sama aja. Dari sisi anggaran? Dari anggaran ya kita rasionalisasi. Jadi Bahkan kalau dari misalnya tadi rasionalisasi, kita kan menganggarkan tuh buat 6 pasang ya. Jadi 6 pasang karena satu kita rasionalisasi. Jadi kita juga prihatin dengan kondisi ekonomi Bangka Belitung. Ya kita rasionalisasi lah kayak gitu. Tenang, nggak akan kita habisin. Oh. Gitu. Kalau bermanfaat nggak apa-apa juga sih ya. Iya. Terutama untuk APK ya. Untuk APK kami tadi memang karena kami susun itu berdasarkan jumlah paslon. Ini kami karena cuma satu ya kami buat satu paslon aja. Oke. Gitu. Nah itu kalau dari sisi penyelenggaraan, dari sisi partisipasi gimana? Partisipasi kami berharap sebenarnya gini. Ini kan kita tahu dinamika dari kolom kosong di Kota Pangkal Pinang ini lumayan ya. Jadi kami berharap sebenarnya kami anggap ini dua kubu. Nah, kubu dari calon tunggal ini ada tanggal TPS, kemudian kubu dari kolom kosong juga ada tanggal TPS. Nah, jadi jangan cop-cop di luar. Jadi berguna action konkret kalian itu ke TPS. Itu kami tidak menganggap ini hal negatif. Setiap kondisi kami anggap ini positif. Dengan hadirnya kolom kosong ini mudah-mudahan menambah angka partisipasi kita. Karena memang di 2018 kemarin angka partisipasi kita sebabel Pangkal Pinang paling kecil. Berapa? Kita cuman 59 ya, lihat di bawah 60 kurang lebih gitu lah. Kayak gitu. Jadi berharap nanti ini dengan hadirnya satu calon tunggal ini malah bisa rame. meledak gitu kan. Meledak. Ada makanya. Meledak ya. Bahkan lebih ramai dibanding tahun 2018 ya. Betul. Harapannya berapa persen? 70-75%. Gitu. Saya nggak berani menargetkan Pilpres kemarin kita mau 3, jadi saya nggak berani menargetkan sama atau di atas itu, karena memang biasanya kecenderungan dari pilkada dengan pilpresnya lebih rendah pilkada dibanding pilpres. Jadi ya 70-75%, apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Kayak gitu. Didominasi oleh gadget, kriminal atau... Ya, di DPT kita sekitar 52% itu gadget, dan paling banyak perempuan. Pangkal Pinang ternyata dari saya dulu di 2018, 2019, sekarang 2020 dan 2024 ternyata DPT-nya paling besar perempuan. DPT-nya paling besar perempuan, yang milih perempuan juga? Ya otomatis. Okay. Ya, jadi Pangkal Pinang itu paling banyak DPT-nya isinya perempuan. Jadi kalau misalnya jangan dikerucutkan lagi. Stop sampai situ. Bahaya. Udah tahu arahnya. Iya. Gitu ya. Iya. tapi perempuan. Gitu. Oke. Coba responsif Stop juga, dulu Pak. ya, stop. Kita coba ke Bawaslu. Apa tuh? Ada yang lihat ada fenomena kota kosong, kolom kosong, kemudian calon tunggal, lebih memudahkan pengawasan sebenarnya dong ya? Atau sama aja? Kalau menurut beliau kan KPU sama aja pekerjaan. Kita ngikut tahapan ya. Sama atau tidaknya ya kembali lagi saya bilang ya, kita saat ini kan kita tadi tahapan kampanye. Nah,
tahapan kampanye, dan sampai saat ini untuk wali kota, calon wali kota belum melaksanakan kampanye. Ya. Ya kan? Belum melaksanakan kampanye. STTP belum ada diterbitkan oleh dari kepolisian. Baru ada calon gubernur kemarin. 2 tempat, Bu. Ada 2 tempat, satu di Dialopa, satu lagi di Alun-alun. Rangkui, Rangkui. Kecamatan Rangkui, di Pasar Kaget, gitu. Oke. Nah, Kalau secara tahapan berarti kan bicaranya itu demokrasi prosedural. Nah, ini lagi ada riak-riak. Ya kan. Kalau bicara demokrasi substantif, apakah juga dalam ranah pengawasan Bawaslu juga? Apakah riak-riaknya ini sedikit memanas atau biarkan aja itu riak? yang pastinya kita dari tadi kita bicara terkait Koko, ya kan, terkait paslon tunggal. Kita tahu sendiri bagaimana kondisi khusus Kota Pangkal Pinang ya. Ya. Ya saya bilang dikatakan panas, ya kembali lagi ke pribadi kita menilai. Ya. Kalau saya rasa sih istilahnya di sini masih alhamdulillah ya kondusif, masih kondusif. Nah, yang penting semua kita sudah kerjasama berbagai stakeholder dalam proses kepemiluan ini berjalan dengan damai. Kembali lagi kata damai itu. Damai. Nah, Damai gitu. itu indah gitu ya. Nah, jadi sudah-sudahlah. Jadi biarkan prosesnya berlalu Prosesnya berjalan, tapi Bawaslu tetap melakukan pengawasan. Ya. Pengawasan selebihnya itu tetap upayakan pencegahan, gitu Bang. Oke. Siap kalau gitu. Nggak Saya bertanya tentang kegiatannya Bawaslu tadi. Oh iya. Ya, kegiatan terakhir ya, kegiatan Nah. lagi dijalani oleh Bawaslu. Boleh lah di-spill dikit lah Iya ya. dong, tanyanya Tadi sama. nanya. Oh, iya. Ini beda. Iya. Nggak canda Pak ya. Jadi gini, Bawaslu saat ini sudah sedang salah satu ya menangani proses inventarisir APK yang diduga melanggar, serta saat ini tahapan proses seleksi PTPS ya. Nah, di kecamatan satu TPS itu ada satu PTPS, pengawasan TPS. Nah, di sini yang dilakukan oleh Bawaslu mungkin dalam waktu dekat ada penertiban di tanggal 17 sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Provinsi. Tetapi sebelum itu kita koordinasi dulu, kita rapatkan barisan terkait dalam proses penertiban ini dengan KPU, pemerintah kota mengerucut lagi tuh dengan jajaran di bawahnya, Satpol PP, lingkungan hidup, terus Kesbangpol ya, terus tata kota, gitu, biar keindahan yang sudah terjaga di Kota Pangkal Pinang Tetap terjaga. tetap terjaga dan lebih Cantik. indah, Kondusif gitu. gitu kan? Gitu Bang. Itu aktivitas kami di Bawaslu. Sebenarnya banyak sih Bang ya, cuman cukup 2 aja. Tapi secara beban sama juga seperti KPU. Kalau beban kembali lagi ke pribadi ya, saya bilang intinya pekerjaan itu tidak ada yang berat. Kembali lagi ke personal kita. Nggak Kita maksudnya nikmati aja. dengan calon tunggal, dengan calon banyak. Sama atau Podo wae ya. podo? Sama aja ya. Sama Oke, aja. podo Nikmati wae. aja proses tahapan Oke. ini tak ada masalah terkait calon tunggal ataupun banyak itu. Tugas kami yaitu tadi melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan. Benar. Oke. Antara calon tunggal dan kolom kosong juga. Calon tunggal dong. Oh, calon tunggal. Kolom kosong nggak diawasi ya? Eh, Ini satu contoh gini Bang. Ini satu contoh nih ya. Boleh dong ya, Boleh, kita sepil Mas, ya. boleh ya. Jadi misalnya kita bikin dialog Bawaslu gitu, yang di-spill ya dulu. kan? Dialog, ini ada Bawaslu datang Ya. gitu kan. Dialog nih soal kandidat. soal kandidat. Oke. Ada Bawaslu datang. Oke, mengawasi proses dialog itu. Lalu kemudian ada dialog lagi dari kolom kosong. Apakah itu juga dalam pengawasan Bawaslu atau sudahlah? Gini, kita ada izin ya, izin di mana kalau untuk pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah pengawasan kampanye ya, yang tadi salah satunya ya, yang dikeluarkan oleh kepolisian terkait kegiatan di luar itu, di luar ranahnya kepemiluan, itu ada dari sisi teman-teman kepolisian ya Bu ya. Oke. Kepolisian di mana
dikeluarkan izin izin apa namanya? Izin keramaian. Iya. Nah, dari pihak-pihak Intel. Iya. Ya kan, yang melakukan pengawasan pastinya itu. Kalau dapat surat izin tadi keramaian, Bawaslu ikut atau enggak? Kita lihat, Terkait ini. kita lihat. Ah. Kita lihat. Kita lihat maksudnya Ya, datang. Kita lihat seperti apa. Kita kaji dulu. Kita kaji dulu seperti apa kegiatannya. Kalau memang ada potensi dugaan pelanggaran, ya kita lakukan pengawasan. Kita lihat dulu tapi. Bukan berarti kita harus, kita lakukan pengawasan ke mereka. Enggak. Berarti radar harus kenceng loh ya, nih lihat. Wah. Iya, radar di Bawaslu kencang banget. Ya, ini ada nggak ya? Langsung, kalau nggak ada aman gitu. Aman. Ya. Jadi radarnya luar biasa Bawaslu. Iya dong. Hati-hati nih kalau KPU nih. Sebenarnya Radarnya yang berat, tinggi. yang berat ini sebenarnya bukan pengawasan, tapi mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengedukasi mereka bagaimana cara memilih ketika kondisi sekarang satu pasangan calon itu ya. Itu lebih berat ya. Itu yang Partisipasi. ya kami nanti mulai minggu depan kami akan turun ke lapangan membawa spesimen atau dummy surat suara begini loh caranya gitu, karena sudah masuk ke dalam cara apa namanya kegiatan ayo mencoblos tahapan mencoblos ya gitu kan. Jadi mencoblos yang benar gitu kan. Jadi itu kami sosialisasikan karena beberapa bulan kemarin kami mensosialisasikan hal itu turun dengan menggunakan program kami Nata Sepradi. Masih banyak banget ternyata masyarakat tuh yang apalagi ibu-ibu gitu yang belum paham bagaimana cara mencoblos kan. Malah yang lebih beratnya mereka merasa karena satu pasangan calon udahlah ibu kami gak usah datang, udah pasti menang itu. Jadi pragmatis itu yang kami rubah, enggak, itu yang agak susah. Jadi memberitahu atau mengedukasi mereka bahwa walaupun cuma satu calon masih butuh kehadiran kalian ke TPS gitu. Itu tidak terpilih, itu tidak semerta-merta dipilih secara aklamasi kayak gitu. Jadi masih kalian dibutuhkan untuk datang ke TPS untuk memilih, karena dua ini yang kolom kosong juga menjadi pilihan kayak gitu. Itu yang mengedukasi mereka seperti itu, yang menjadi kalau kami di KPU agak lumayan berat gitu. Apalagi ibu-ibu. Itu mereka itu ada di pinggiran kota atau di tengah kota? Di pinggiran ya kebanyakan gitu. Kebanyakan pinggiran. Ibu-ibu Belum tersosialisasikan secara baik gitu maksudnya. Iya, sudah kami sentuh, cuman kami rasa masih kurang maksimal gitu. Jadi akan ada upaya apa untuk memaksimalkan itu? Kami akan turun lagi program Nata Sepradi kami masih akan jalan sampai Oktober, sampai nanti pas hari H. Karena tidak hanya ke ibu-ibu, jadi ke sekolah-sekolah juga, itu juga mereka juga butuh edukasi kayak gitu. Jadi untuk memberikan informasi ke mereka bahwa yang dicoblos itu begini loh, jadi di dalam kolom, kemudian juga itu dua pilihan tuh masih bisa dipilih gitu. Jadi jangan coblos semuanya, karena banyak juga yang mereka mengatakan coblos semuanya ya Bu, atau kan kami nggak usah datang deh kayak gitu. Itu paling beratnya itu. Gitu. Ada ajakan udah lah. Wah, itu lebih berat. Itu berat. Karena dia ketua arisan. Bisa juga. Bisa juga. Ketua geng ya. Biasanya lebih berpengaruh daripada KPU ya. Salah satunya juga kami kesini kan juga ingin mengedukasi. Mudah-mudahan ini ditonton banyak oleh warga Pangkal Pinang. Walaupun calonnya cuma satu, tidak serta-merta langsung otomatis menang, enggak Ya. Dan nggak mungkin cepat selesai juga ya. Iya. Karena prosedural semua sudah tahun dilalui sama, ya. nggak usah jauh-jauh. Di debat aja sama kok, tetap 6 segmen sama semuanya. Cuma nggak ada tiktokan antara penyanggahan aja. Cuman bisa bisa tiktokan dengan moderatornya gitu. Tetap aja sama gitu. Jadi orang apa sih debatnya, kan kalau debat tuh kan ada, itu tetap aja ada moderator yang menyampaikan pertanyaan, nanti moderator yang bertanya gitu. Nah, dan salah satu tugas tim perumus ini kan dia menghimpun isu-isu lokal, isu-isu kayak tanggapan masyarakat atau dari masyarakat itu akan disampaikan. Mereka harus mencari hal itu di 3 hari sebelum hari H. Itu mereka harus mencari dan disampaikan ke panelis, dan nanti akan disampaikan oleh moderator gitu. Jadi tidak hanya isu-isu yang ada di PKPU-nya, tapi isu-isu lokal yang tim perumus harus mencari itu gitu. Mencari hal yang berhubungan dengan daerah dan isu terkini gitu. Oke.
Kita akan ke gongnya nih, ke Mbak Ita. Gongnya ini harus digongkan kan. Karena gini, Mbak Ita, kedua pihak ini ingin melakukan secara prosedural gitu loh, demokrasi prosedural. Jadi semua tahapan, pokoknya semua tahapan sudah dilalui dan kita sudah lalui dengan baik dan benar. Tapi kan memahami demokrasi nggak semata prosedural, Bu ya. Tapi juga ada kemarin yang bicara soal demokrasi substantif. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran atas demokrasi di Pangkal Pinang sini, terutama terkait calon tunggal dan kolam kosong. Ya, sebenarnya perbincangan kita dari tadi itu soal demokrasi ya Mas ya. Tapi secara khususnya mengkerucutnya di Pangkal Pinang, memang harapan kita semua bisa berjalan dengan kondusif. Memang upaya-upaya yang sudah dilakukan KPU dan Bawaslu itu memang dalam rangka untuk penyelenggaraan pemilu ini biar berjalan dengan lancar, ya adil dan juga sesuai dengan keinginan kita semua tentunya kayak gitu, dan aman tentunya. Dan aman. Ya. Dan Ibu sebagai dosen akan juga berada di jalur atau mengikuti proses ini sebagai mungkin pemantau atau kalau nggak salah dulu deh ya namanya dosen pemantau ya. Iya. Jadi sebenarnya ya memang menjadi tugas kedua belah pihak ya, misalnya KPU ataupun Bawaslu yang bisa menyuarakan pemilu ini agar semua masyarakat bisa berpartisipasi. Ya terutama mungkin ya bisa menggandeng dari aspek akademisi misalnya, dan kelebihan akademisi ini kan bisa di semua di semua tahapan dan di semua agenda itu bisa digandeng. Ya selain kita memang dari aspek edukasi, sosialisasi dan juga bisa secara kritis kita bisa memapping gitu ya. Mapping sosiokultural masyarakat gitu. Terutama tadi misalnya bagaimana emak-emak gitu kan, secara sosial kita tahu bagaimana emak-emak, bagaimana bapak-bapak gitu ya. Tapi bagaimana menyikapi, bagaimana kita memberikan cara-cara yang strategis itu akademik. Secara akademik kita tahu Mas bagaimana mapping dari segala aspek, misalnya juga pemilih pemula misalnya, itu juga kan menjadi aspek-aspek yang juga strategis bagi penyelenggara ataupun pengawas yang tentunya bisa menggandeng kita akademisi seperti itu. Ya mau di agenda manapun tadi sebutin kan agenda ini agenda itu sebenarnya juga bisa berpeluang menggandeng akademisi. Kalau memang mau pemantau pemilu ya itu bisa sebenarnya kita dilibatkan dalam hal ini untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya di Pangkal Pinang. Artinya Mbak Ita akan bergabung dalam lembaga pemantau pemilu atau hanya sudah tunggu jawaban dari KPU atau Bawaslu? Sepertinya kalau untuk bergabung itu Mas, kita sudah berkolaborasi ya. Berkolaborasi ya. Sudah beberapa tahun ini malah. Enggak, karena kan ini sepi pemantaunya kan, minimal ada dari kok, ada Mbak Ita. Jadi isu-isunya ada yang mau daftar. Mereka kan sudah ngambil bukan dari kelompoknya Mbak Ita. Oh, bukan. Dari kelompok dosen, dari rektor gitu. Iya. Tetap itu ada peluang juga ya dari kita untuk bisa ke sana. Ada peluang, dan indikasinya belum ada ke sana ya. Peluang ada, tapi peluang belum ada kan? ya, peluang ada. Belum Kita ada mengambil tempat tempat ke sana. Ya. Mungkin kita memberikan kesempatan dulu pada yang lain dan kita bisa maksudnya kalau judulnya nih Mas, judulnya pemantau pemilu ini kan khusus tuh tadi gitu kan. Sedangkan akademisi bisa di semua di semua lini gitu, di dalam tahapan dan juga di semua agenda kepemiluan gitu maksudnya. Kalau sempit hanya pemantau pemilu kan hanya sempit pada aspek itu saja. Nah, di kita lebih luas kita bisa lebih luas. Oke, kalau gitu karena sudah jam 5. Seru ya. Sudah terasa. Mas Adi nih ya. Terasa. Kayaknya Mbak Ita harus memberikan closing statement termasuk standing Berasa point. pusing. Standing opinion dari atau standing legal dari Mbak Ita sebagai akademisi UBB terutama. Silakan Mbak Ita. Terima kasih Mas Adi dan Bapak Ibu sekalian. Ya terkait dengan hukum kepemiluan itu memang bagaimanapun terus berkembang ya, baik dari agresivitas masyarakat dan juga progresivitas lembaga-lembaga kepemiluan gitu, baik dari penyelenggara maupun pengawas seperti itu, bahkan terhadap lembaga-lembaga yang kapasitasnya pada aspek-aspek jika ada pelanggaran seperti itu. Nah, kita bisa memandang bahwa semua hukum, baik itu hukum kepemiluan dan lain-lain, tidak akan pernah berhenti, Mas gitu. Misalnya tadi di periode
1, 2, 3 misalnya ada wacana-wacana atau bahkan ada kenyataan-kenyataan yang memang itu di luar prediksi misalnya, dan akhirnya legislator bagaimanapun mau nggak mau harus tetap membuat pengaturan-pengaturan yang bisa memberikan kepastian pada masyarakat, dan itu tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga agar berjalan pemilu ini lebih adil dan juga jujur. Dan benar katanya Profesor Sacipto Raharjo bahwa hukum tidak akan pernah berhenti, hukum tidak akan pernah selesai untuk dibuat. Jadi law is the making process. Jadi selamanya hukum ini tidak akan pernah berhenti selama manusia, masyarakat terus melakukan pergaulan-pergaulan, terutama di kepemiluan. Ini juga tidak akan pernah berhenti hukumnya, Mas, tidak akan pernah selesai. Gitu. Law in process ya. Iya, law is the making. Wih, karena sudah berbicara, Fisik. sudah Langsung. angkatan lagi, Oke, langsung ayo Bang langsung. Dian kasih saran dan himbauan untuk Oh, di Pangkal Pinang. oke. Izin nih, senior. Jadi kita Supaya panggil sendiri. Dia Padahal bertahu udah, nih. padahal udah di ujung ya. jadi berkaca pada pemilu kita kemarin, Dia- pemilu 2024 kemarin, apa yang menjadi memang terjadi terjadi pelanggaran, harapan ke depan ya istilahnya tidak terjadi kembali, terutama netralitas ASN-nya dijaga. Terus kami tetap menjaga proses pengawasan ini. Harapan kami 43 hari ke depan masa tahapan kampanye ini berjalan dengan lancar. Kita jaga kota kita jaga provinsi kita, dan berdoa harapan pemimpin ke depan bisa menjaga amanah dan demokrasi di Indonesia, Ya. terutama khususnya Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, gitu aja. Itu aja. Itu Soal aja. masuk angin ada penegasan? Masuk angin tinggal Dia dikerok. dikerok. Ah, dikerok. Tolak angin ya. Antangin. Tinggal dikerok. Oke. Tidak ada penegasan soal masuk angin ya dari Bawaslu. Kita tetap netral. Masuk angin, ya benar, netral. Kita tetap netral. Jadi saya bilang kemarin pemilu kita sudah menindak dua hal pelanggaran, ya kan? Yang pasti ketika memang ada dugaan pelanggaran ke depan, ya kita tetap jalankan proses itu sesuai dengan prosedurnya, Ya. prosedur penanganan pelanggarannya, Ya. gitu Bang. Oke, itu jadi sudah tegas sekali Tribuner Iya. dari Bawaslu soal masuk anginnya. Sekarang kita coba yang ke Dari KPU. KPU. Oke, Margarita, silakan Mbak. Saran Apa masuk dan angin ya? himbauan. Oh, antangin aja. Antangin ya? Tolak Atau angin kalau gitu. apa mau penegasan dulu soal masuk angin? Nggak usah. Jadi Langsung saran aja. Ya, saran aja. Jadi partisipasi ini berhubungan dengan legitimasi. Hmm. Jadi semakin tinggi angka partisipasi ini kan berarti legitimasi atau kepercayaan publik terhadap kinerja KPU ini semakin tinggi juga. Jadi kami berharap bentuk-bentuk partisipasi ini kan tidak hanya dalam bentuk kita datang ke TPS mencoblos atau menjadi bagian dari PPS, PPK atau PTPS atau jadi komisioner, enggak gitu. Jadi ada ruang-ruang yang diberikan oleh pemerintah atau negara ini untuk menjadi pemantau. Jadi bagi kami, ayo ikut mengawasi proses pilkada ini dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Jangan hanya ngomong gitu kan, KPU, Bawaslu masuk angin, ayo dibuktikan gitu, atau dibuktikan atau enggak sama-sama kita awasi kinerja kita gitu. Oke. Itu dia bincang kita di Yuk Ngupil, ngobrol pilkada. Tadi banyak sekali, tapi ada intisari dari bahwa berapapun calonnya, ya kan, tahapan penyelenggaraan, tahapan pengawasan tetap berjalan. Dan kemudian ditutup oleh Mbak Ita bahwa law in process karena ada interaksi di situ. Jadi sekali lagi sangat menarik obrolan kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi di obrolan Yuk Ngupil lagi di hari Selasa jam 2 sore. Dari saya terima kasih banyak untuk Mbak Margarita, kemudian dari Mbak Ita, dan lagi Bapak Ita. Bukan ya, dengan Mbak Ibu Dian. Bang Dian. Bang Dian. Dian. Bang Ah, Dian. Dian. Oh, Bang Dian. Makasih banyak semuanya, dan makasih juga kepada Tribuners. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung
marilah kita sukseskan pilkada yang jujur langsung umum bebas rahasia. Yuk Bangka Belitung, saatnya kita memilih. Ayo gunakan hak suara kita di bilik suara. Yo, sepradik sekaben, yang tua yang muda, semua orang Bangka Belitung. Jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita gunakan hak pilih kita. Kita di TPS.